Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tretan, ya halo juga. Berapa kabar? Beres? Alhamdulillah beres. Tolong tap saya hancur seperti hati ini om. Waduh. Ini pelanggan ada-ada saja ini ya. Oke, berjumpa lagi dengan MC channel di sini ya. Pada kesempatan kali ini kita mendapatkan PR ya. Kita akan memperbaiki ulang atau merestor sebuah tablet di depan kita ini, yaitu tablet Samsung A6 ya. Ini cukup jaya pada masanya, oke. Dan info dari si pemilik bahwasanya tablet ini habis dibanting gitu ya, dan beberapa casing dan layar juga sudah dioprek sendiri. Namun setelah dibongkar-bongkar ternyata dia masih meserahkan ke saya untuk memperbaikinya ya. Oke, ini sudah saya buka tutupnya, tutup belakang. Hal yang pertama kita lakukan untuk tablet atau handphone yang rusak, kita coba cek dulu ya. Kita cek dulu di beberapa bagian seperti soket ya, seperti soket LCD, soket baterai, dan mesin secara keseluruhan. Mungkin ada korosi atau kotor dan lain sebagainya ya. Jadi kita harus pastikan semuanya benar-benar aman, bersih ya. Cek konektor juga, jadi supaya tidak terjadi konslet gitu ya, kira-kira seperti itu. Dan kemudian setelah kita cek, baru kita pasang kembali untuk kemudian nanti kita cek power on dulu ya. Kita power on aja, coba mungkin tablet ini masih hidup atau bagaimana ya. Coba kita hidupkan dulu ya. Nah, di sini untuk memastikan bahwa device ini masih ada nyawanya atau masih hidup atau tidak gitu ya. Nah, di sini setelah saya coba on kan, kelihatan itu ya, di bagian atas layar itu ada sedikit seberkas cahaya gitu ya. Seberkas cahaya, dan ini menunjukkan bahwa tablet ini masih bernyawa ya, masih on gitu ya, masih hidup. Nah, itu kelihatan ya, kelihatan ada seberkas cahaya. Dan kalau begini, ini memungkinkan kita untuk langsung mencoba atau cek ya nanti ya, menggunakan LCD yang baru gitu ya. Oke, untuk langkah selanjutnya kita lepas kembali dulu beberapa soket ya, baik baterai. Hati-hati untuk pelepasannya, pastikan aman ya, pastikan tidak ada kaki-kaki yang copot gitu ya. Dan ini memang LCD atau layar ini sebelumnya sudah dicongkel sama yang pemiliknya gitu ya, namun tidak sanggup untuk lanjut gitu. Oke, ini LCD bekasnya sudah hancur ya, hancur seperti hatinya katanya. Dan kemudian kita coba aja ya dengan LCD baru. Nah, ini LCD yang sudah saya siapkan. Ini kualitas ori ya, dari si penjual katanya sih ori gitu ya, cuma saya nggak tahu ini ori betul atau enggak. Nanti kita coba ya. Di sini kodenya
TT285 ya, atau tab 6 4G gitu. Dan untuk pemasangan LCD yang paling penting itu adalah kita harus mencoba ya dengan sangat detail atau teliti ya. Jangan sampai kecolongan karena sering terjadi pada saat pemasangan terlalu buru-buru, terlalu tergesa-gesa, sehingga LCD sudah dilem atau sudah dirusak labelnya, baru ketahuan kalau ada kendala gitu ya. Jangan sampai terjadi hal demikian. Oke, di sini saya coba pasangkan dulu konektor LCD ke bagian-bagiannya, dan itu merupakan konektor touchscreen ya. Hati-hati sekali, jangan sampai merusak bagian-bagiannya. Kemudian yang terakhir baru baterai kita tancapkan gitu ya. Oke, setelah semua dikira terpasang, kita mulai uji cobanya ya. Kita power on pelan-pelan, dan kemudian nyala ya. Nyala, tampil Samsung Galaxy Tab 6. Oke. Dia sudah mulai booting ya, sudah mulai melakukan proses booting, dan ini merupakan proses yang sangat perlu hati-hati ya. Ini sudah mulai masuk menu, dan coba kita geser. Wah, ini ternyata touchscreen ini ghost touch ya. Jadi mungkin bisa terjadi semacam touchscreen melayang-layang atau fungsi enggak gitu kan. Itu bisa saja karena LCD belum diam atau masih belum dipasang ya. Di situ yang sering kita temukan, touchscreen atau layar sentuh ini bisa terjadi macet atau kurang lancar. Biasanya adanya soket atau konektor itu kurang baik, terpasangnya kurang baik ya. Dan ini terasa banget touchscreen-nya, wah itu ya, jadi jalan kayak jalan-jalan sendiri gitu ya. Nah, dengan posisi seperti ini belum bisa dipastikan kalau touchscreen-nya tidak normal, karena terkadang itu bisa jadi karena soket kurang pas gitu ya, kurang pas. Dan coba kita cek lagi bagian soket itu, ternyata ada yang ganggu memang ya, ada yang ganggu. Dan coba pelan-pelan lagi kita cek. Nah, seperti ini, geser-geser, cek atas. Namun ini kemungkinan terlalu banyak muatan aplikasi atau data, jadi cukup lemot gitu ya. Dan jangan lupa untuk cek hidup matikan layar ya, karena terkadang LCD itu setelah dimatikan layar itu bisa tidak nampil ya. Oke, kalau sudah cek, kita matikan dulu. Untuk langkah selanjutnya kita pemasangan. Oke, pemasangan. Dan video ini akan saya percepat untuk proses pemasangan LCD-nya ya. Jangan lupa bersihkan label-label atau segel-segelnya itu dibersihkan semua. Dan di bagian frame atau bingkai tulangannya kita bersihkan sisa-sisa lemnya, supaya nanti tidak ada yang mengganjal gitu ya kira-kira. Oke, dan kalau sudah terasa bagus, jangan lupa tombol home itu dipasang. Dan untuk pengaman LCD itu jangan lupa dibuang ya. Kemudian kita tancapkan saja. Oh ya, lupa, itu di bagian lem bagian dalam tadi lupa, belum saya bersihkan ya. Kemudian kita
kasih lem dulu ya, tidak juga terlalu banyak, tidak sedikit pula, secukupnya. Pokoknya yang penting terasa cukup, berlebihan pun tidak baik juga ya. Dan jangan lupa di tombol back sama resign itu kasih tambahan, karena kadang nggak nyampe dari kaca sentuh itu ke sensornya. Oke, kalau sudah, kita pasang-pasang lagi beberapa konektornya dengan baik, hati-hati ya, jangan terlalu tergesa-gesa ya, karena bisa nombok kita kalau terjadi kesalahan gitu ya. Oke, setelah terpasang kita bisa masukkan ke penutup belakang ya. Ya, di sini penekanannya di casing atau ditutup bagian tutupnya ya, jangan ditekan di bagian layarnya karena itu bisa mengakibatkan pecah. Oke, ini sudah mulai dinyalakan dan dikareti ya. Ini menggunakan karet secukupnya saja biar nggak terlalu berisiko gitu ya. Oke, kita coba ya. Setelah kering, dan memang kita persingkat waktunya biar nggak terlalu lama. Ini proses percobaan fungsi ya. Percobaan fungsi di bagian SIM atau sinyal, kita kasih SIM supaya kita tahu, supaya bisa cek apakah jaringan masih deteksi atau tidak ya. Oke, kita pasangkan dulu kartunya. Jangan lupa posisi atau hadapnya jangan sampai salah ya. Ini proses rebooting karena terdeteksi kartu SIM. Oke, sambil menunggu di sini kita coba buka, geser dulu, dan kira-kira oh ya, sinyal sudah tampil. Coba data kita nyalakan dulu, koneksi internetnya apakah 4G atau belum ya. Ini proses pengecekan fungsi mesin. Oh ya, oke, sip, sudah tampil. Kemudian kita coba tes kameranya, fungsi ya, bagus. Dan kemudian kita tes di bagian sambungan wifi ya, di bagian wifi apakah udah detek bagus, sudah mendeteksi. Kemudian kita cek di bagian suara ya, apakah sound atau speaker sudah baik atau belum. Nah, di sini kita cek, ternyata oke ya, mantap, suaranya bagus, suaranya berfungsi. Oke, ternyata demikian video kali ini, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa terus tonton channel ini, kasih dukung ya, subscribe dan like. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.